Program B40 pemerintah membuka babak baru bagi industri biodiesel Indonesia. Kami dari tim Cihuy Capital mewakilkan Universitas Mula Warman merekomendasikan buy yang didasarkan atas tiga katalis utama. Yang pertama adanya program B40 atau B50 yang meningkatkan volumenya permintaan. Yang kedua ada penurunan tarif ekspor dan akses perjanjian dagang strategi. Yang terakhir adanya tren penguatan harga CPO global yang mendukung margin dari TBLA itu sendiri. TBLA juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri perkebunan kelapa sawit yang memiliki pendapatan melalui 60% produk pabrikasi kelapa sawit serta turunannya dan 40% produk pabrikasi gula serta turunannya. TBLA juga menempatkan Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Timur sebagai wilayah operasional mereka dan pusatnya di daerah Lampung. Menuju keberlanjutan, TBLA sendiri menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti methane capture untuk menangkap sisa emisi GRK yang dihasilkan akibat aktivitas operasional. Selain itu, TBLA sendiri menggunakan 83,2% energi terbarukan untuk melakukan aktivitas operasional dengan menggunakan bahan bakar berupa cangkang, fiber, dan ampas tebu sebagai bahan bakar utama boiler. TBLA juga meningkatkan produksi komposa yang merupakan pupuk organik. Dari sini terlihat bahwa TBLA sendiri memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. TBLA sendiri memiliki ESG score 47,3 yang tergolong safer. Yang mengingat TBLA sendiri merupakan perusahaan industri yang sangat rentan terhadap lingkungan sekitar, walaupun manajemen sendiri belum dapat mengatasi resiko ini, tapi terlihat dari berbagai komitmennya seperti pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat sosial, melalui dana CSR yang diinvestasikan sebesar 3,6 miliar rupiah. Perekonomian Amerika Serikat menunjukkan pemulihan yang semakin solid pada pertengahan 2025. Hal ini ditandai dengan inflasi PCE yang turun dari 3,6% di kuartal pertama ke 2,7% pada Juli 2025. The Fed mempertahankan suku bunga pada 4,25 hingga 4,5% dengan sinyal dua pemotongan di akhir tahun ini. Ini mendorong aliran modal dan market rally yang tercermin dari kenaikan S&P 500, Dow Jones, dan Nasdaq, yang dimana ini mengindikasikan kepercayaan investor terhadap potensi soft landing dan pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berkelanjutan. Begitu juga perekonomian Indonesia yang tumbuh 4,87% year on year pada kuartal pertama 2025. Inflasi terus turun dari 6% pada 2022 menjadi 1,8% pada Juni 2025. Ini memberi ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga dari 5,5% ke 5,25% untuk mendorong pertumbuhan. Spread suku bunga BI The Fed yang tetap positif di kisaran 0,75% ini menjaga daya tarik pasar keuangan Indonesia serta penurunan tarif Amerika Serikat ke 19% juga mendukung ekspor nasional. Kombinasi ini memperlihatkan ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 4,6% hingga 5,4% pada tahun ini. Konsumsi minyak nabati global terus mengalami peningkatan sejak 2014 dan kini mencapai lebih dari 200 juta ton per tahun. Palm oil menyumbang sekitar 34 hingga 35% total konsumsi. Namun, hanya memakai 8,41% lahan dan menghasilkan 38% dari total produksi. Konsumsi per kapita palm oil terus mengalami kenaikan, terutama di Indonesia yang menjadi konsumen terbesar di dunia. Penerapan program B40 turut mendorong lonjakan konsumsi, khususnya untuk keperluan biodiesel. Dari sisi supply, Indonesia dan Malaysia menyumbang lebih dari 80% total produksi global. Menjadikan Indonesia sebagai produsen utama minyak nabati dunia, harga CPO masih dalam tren kenaikan, yang dimana saat ini menembus level 4.252 Malaysian Ringgit per ton pada 23 Juli 2025. Ini lebih tinggi dibandingkan puncak Juli 2024 di harga 4.090 Malaysian Ringgit. Penguatan ini didorong oleh beberapa katalis, seperti penurunan tarif impor oleh Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%, yang membuat ekspor Indonesia lebih kompetitif dibandingkan Malaysia. Amerika Serikat kini menjadi salah satu tujuan utama ekspor CPO Indonesia. Dengan volume mencapai 2,2 juta ton pada tahun 2024, selain itu kesepakatan IEU-SEPA antara Indonesia dan Uni Eropa yang akan menghapus hingga 80% tarif impor juga membuka peluang ekspor ke pasar Eropa. Kenaikan harga ini turut mendorong penguatan saham-saham emiten CPO, khususnya TBLA yang mendapatkan kontrak penyaluran biodiesel dari pemerintah. Dari sisi operasional, umur tanaman sawit menentukan daya saing industri. Dengan usia rata-rata 13 tahun, kebun TBLA lebih muda dibandingkan kompetitornya yang memberikan potensi produktivitas lebih tinggi, efisiensi biaya, dan ketahanan operasional yang lebih kuat dibandingkan para kompetitor yang sudah memasuki fase replanting. Selain itu, industri gula Indonesia mencatat permintaan domestik yang kuat. Sayangnya, lonjakan ini tidak diimbangi oleh kapasitas produksi, sehingga ketergantungan terhadap impor masih tinggi.
Selama 2016 hingga 2024, TBL mencatat pertumbuhan penjualan yang solid dengan CAGR 9,2%, terutama melonjak pada 2021 hingga 2022 karena kenaikan harga CPO. Berdasarkan target perusahaan dan kinerja historis, kami memproyeksikan CAGR pendapatan sebesar 10,7% pada 2024 hingga 2029. Tapi pertumbuhan ini juga disertai tantangan dari sisi beban operasional. Laba operasional TBLA sangat sensitif terhadap selling expenses. Pada 2020 hingga 2022, lonjakan pajak ekspor menyebabkan beban ini naik hingga 4% dari pendapatan dan menekan EBIT cukup tajam. Namun sejak 2023, beban ini kembali stabil di 2% seiring fokus ke pasar domestik. Meski begitu, peluang ekspor tetap terbuka melalui EU SEPA dan potensi penurunan tarif AS. Dari sisi keuangan, stabilitas likuiditas jadi poin penting berikutnya. TBLA menjaga likuiditas yang cukup stabil dengan current ratio 1,3 kali. Perusahaan juga melakukan hedging melalui kontrak swap senilai hampir 50 juta dolar dengan dua bank besar. Selisih liabilitas dan aset falas menurun dari 2 triliun ke 1,6 triliun, mencerminkan eksposur falas yang semakin terkendali dan arus kas yang lebih stabil. Meski kondisi fluktuatif, komitmen pada pemegang saham tetap terjaga. Dividen yield tahun ini mencapai 5%, menjadikan TBLA salah satu emiten agribisnis yang menarik bagi investor income oriented. Rasio efisiensi seperti ROA, ROE, dan ROIC cenderung menurun perlahan sejak 2016. Pertumbuhan laba bersih positif, tapi moderat dibandingkan dengan peningkatan aset dan ekuitas. Ekuitas naik terutama dari laba ditahan yang tumbuh rata-rata 16,7% per tahun. Di sisi lain, belanja modal justru turun 6,9% di 2024 karena penyelesaian strategi investasi yang menandakan penurunan rasio efisiensi lebih disebabkan oleh tantangan operasional dan margin laba yang menurun, bukan oleh peningkatan risiko keuangan. Untuk mengetahui intrinsic value TBLA, kami melakukan beberapa metode valuasi, di mana valuasi pertama kami menggunakan pendekatan GDCF dengan driver yaitu revenue growth dengan CAGR sebesar 10,7% yang didukung oleh program B40 pemerintah, kondisi makro yang lebih kondusif, pertumbuhan konsumsi, dan tren harga CPO yang meningkat. Untuk PACC, kami menggunakan cost of debt sebesar 9% dan cost of equity sebesar 11,77%. Dengan perhitungan risk-free rate sebesar 6,59% dari 10 tahun bond yield Indonesia, dengan market return sebesar 6,87% dari kalkulasi Damodaran, dan beta 0,75 yang diperoleh dari revolving beta perusahaan sejenis. Sehingga kami mendapatkan WACC sebesar 10,29%. Terminal growth rate kami dapatkan 0,93% dengan menggunakan rata-rata tertimbang PDB, inflasi, pertumbuhan penduduk, CAGR konsumsi biodiesel, minyak goreng, dan gula. Sehingga kami memperoleh fair price sebesar 1.119 dengan potensial upside 36,4%. Kami melakukan penyesuaian pada pendapatan, COGS, selling expense, dan general and administrative expenses untuk melihat skenario yang mungkin terjadi. Melihat TBLA yang rutin membagikan dividen, memungkinkan kami melakukan dividen diskon model, di mana kami memproyeksikan dividen cash sebesar 418 miliar dengan yield sebesar 8%, dengan present value dari terminal value sebesar 9 triliun, dengan asumsi cost of debt 11,77% dan TGR 0,93%. Kami mendapatkan fair price sebesar Rp1.494, upside 82%. Untuk menyimbangkan absolute valuation, kami juga melakukan relative valuation dengan pendekatan PBV historical untuk mengukur valuasi terhadap sejarahnya sendiri, serta PE dan EV to EBITDA multiple dengan peer sejenis dan beberapa juga memiliki kontrak dengan pemerintah. Untuk mendapatkan fair price yang konservatif, kami melakukan pembobotan untuk setiap metode dengan absolute valuation sebesar 85% dan relative sebesar 15%, yang mendapatkan fair price sebesar Rp1.095, upside 33,6%. Setiap investasi memiliki resiko. Pada TBLA, resiko utama berasal dari volatilitas harga CPO, ketergantungan pada program biodiesel, dan daya beli konsumen. Selain itu, leverage yang tinggi menandakan adanya tekanan finansial yang dapat meningkatkan resiko likuiditas, terutama saat pendapatan melemah atau suku bunga naik. Kedepan, kami yakini TBLA masih memiliki ruang pertumbuhan yang menjanjikan seiring keberlanjutan program B40 dan potensi perluasan ke B50 yang mendorong permintaan domestik, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap hilirisasi.